Hai guys, hari ini aku akan bikin L'Oreal One Brand tutorial. Dan di video ini aku akan lebih fokus ke review produk-produk terbaru L'Oreal daripada tutorialnya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan tanpa lama-lama lagi, let's get started. Mulai dari foundation, di sini aku ada 4 jenis. Yang pertama adalah L'Oreal Infallible 24 Hour. Menurutku foundation ini cocok ke semua jenis kulit karena hasilnya semi matte. Ini adalah one of my all time favorite foundation karena hasilnya bagus banget dan tahan lama. Aku udah pernah pakai produk ini di beberapa video aku, jadi kalau kalian mau tahu hasilnya dan reviewnya, bisa langsung klik link di atas ini. Next adalah L'Oreal Total Cover Foundation. Aku rekomen produk ini untuk kulit yang berminyak dan kombinasi. Ini adalah foundation yang paling full coverage dibanding yang lain. Teksturnya padat banget kayak mousse gitu dan hasilnya matte. Aku rekomen pakai sponge untuk blend foundationnya karena bakal lebih nyatu di kulit, gampang di blend dan juga hasilnya lebih bagus. Foundation ini bikin kulit terlihat flawless tanpa terlihat berat. Sayangnya shade-nya agak limited di Indonesia. Nomor 305 udah paling terang tapi di kulitku masih terlihat agak gelap dan jatuhnya agak olive gitu. Setelah dipakai beberapa jam, foundation ini akan terlihat sedikit berminyak di daerah hidung, tapi tinggal di blot pakai tisu dan pakai bedak bakal terlihat bagus lagi. Next adalah L'Oreal Infallible Pro Matte. Aku nggak akan review di sini karena aku akan bikin video khusus untuk foundation ini, jadi nanti kalian tunggu aja ya. Sebelum lanjut ke foundation Pro Glow, aku mau cobain L'Oreal Color Correcting and Concealer and Contour Palette. Aku pakai warna yang agak salmon untuk nutupin kantong mata aku. Kedua palette ini teksturnya creamy banget dan gampang di blend, cuman coveragenya biasa aja menurut aku. Jadi ini bisa dipakai untuk color correcting dan contour, tapi kalau mau tutup kantong mata dan bekas jerawat menurut aku agak kurang. Sekarang aku mau pakai foundation L'Oreal Infallible Pro Glow. Aku rekomen foundation ini untuk kalian yang kulitnya kering. Aku campurin kedua warna ini supaya dapat warna yang pas di kulitku. By the way, yang Pro Glow lebih oxidized dari yang lain, jadi lebih baik pilih shade yang sedikit lebih terang. Tekstur Pro Glow cair banget dan di antara keempat foundation, yang Pro Glow coveragenya lebih rendah. Seperti namanya, hasilnya glowy tapi nggak berlebihan dan ini harus di-set pakai bedak, kalau nggak bakal berminyak banget setelah beberapa jam. Di antara semuanya, Pro Glow is my least favorite. Keempat foundation L'Oreal kelebihannya adalah daya tahannya. Semuanya tahan lama banget di kulit. Walaupun bisa terlihat berminyak, tapi foundationnya nggak luntur dan masih tetap stay di kulit. Lanjut ke alis, aku pakai pensil alis L'Oreal Brow Artist. Warnanya cuma ada light brown and dark brown, punyaku yang dark brown. Pensil alis ini lumayan enak dipakai. Aku gambar bingkai dulu dengan bagian pensilnya. Habis itu aku baru isi bagian kosong pakai bagian powder. Untuk rapiin alis, aku ambil flat brush dan sedikit foundation untuk rapiin bentuknya. Kemarin pas ke counter L'Oreal, warna-warna eyeshadownya kurang cocok dengan selera aku. Dan pas aku swatch, pigmentasinya juga biasa aja, jadi aku nggak beli eyeshadow palette-nya. Tapi aku udah beli L'Oreal Superliner V Sculptor. Aku cuma beli warna coklat, dan ini bisa dipakai sebagai eyeshadow. Ini gampang banget pakainya dan warnanya juga pigmented. Pakaikan ke seluruh kelopak mata lalu di blend pakai tangan ataupun kalian bisa blend pakai brush. Dan aku suka banget pakai ini karena menurut aku sangat handy, gampang dipakai dan warnanya juga bagus banget. Setelah itu jepit bulu mata dan pakai maskara. Aku beli maskara yang double extension curl. Maskara ini bikin bulu mata terlihat tebal dan hitam, cuman dia nggak bikin panjang. Kalau bulu mata kalian panjang, maskara ini bakal cocok banget dan bagus banget di mata kalian. As always, aku mau pakai bulu mata palsu dan ini aku pakai dari Laffy Lash yang model flare. Aku juga nggak beli eyeliner L'Oreal karena nggak ada yang benar-benar aku suka. Jadi aku pakai dari yang Maybelline aja. Sorry ya, yang ini aja yang bukan L'Oreal. Setelah itu aku ambil sedikit concealer lagi untuk bersihin dan cerahin under eye aku. Untuk contournya aku pakai L'Oreal Pro Contour. Aku suka warnanya tapi sayangnya kurang pigmented, jadi warnanya tuh susah banget keluarnya. Next adalah blush on dan aku pakai dari palette terbaru L'Oreal Infallible dan pakai warna pink nude ini.
Ini warnanya semuanya bagus-bagus dan pigmented, jadi aku juga suka sama palette ini. Highlighternya aku juga pakai dari palette L'Oreal Pro Contour tadi. Seperti yang aku bilang, warnanya bagus tapi juga kurang keluar. Karena highlighternya nggak terlalu keluar, jadi inner eye corner aku harus pakai dari highlighter lain untuk mencerahkan daerah mata aku. Sekarang aku akan set semuanya pakai L'Oreal Infallible Powder. Aku juga suka sama bedak ini dan aku udah pakai ini berbulan-bulan karena teksturnya halus, terus dia juga nggak bikin kulit terlihat cakey. Untuk bibir, aku ada dua jenis lipstick. Yang pertama adalah L'Oreal Rouge Magic. Shade pertama yang paling aku suka adalah yang Tropical Sorbet. Ini oranye terang dan aku suka pakai ini untuk jadi ingredient lip. Hasilnya seperti foto ini. Warna kedua adalah yang Mont Blanc. Ini adalah warna paling laris dan populer. Dia tuh kayak pinkish nude gitu. Tapi untuk aku sendiri sih aku kurang suka sama warnanya karena menurut aku dia agak pucat dan kurang cocok ke kulit aku. Yang ketiga adalah yang Beige Rever, nggak tahu cara bacanya. Warnanya lebih ke rosy brownish nude gitu. Untuk makeup look ini aku suka paduin dengan lipstick yang ini. Yang keempat adalah yang Cafe de Fleur. Warnanya lebih coklat dan bagus juga untuk makeup look ini. Kesannya seperti fall makeup gitu. Sejak aku pakai behel, aku merasa bibirku jadi lebih tebal. Jadi aku lebih suka bikin gradient lips supaya bibirku terlihat nggak terlalu tebal. Tekstur lipstick ini bagus, halus, dan gampang banget dipakai. Hasilnya matte tapi nggak kering. Jadi aku cukup rekomen lipstick Rouge Magic ini. Next adalah produk terbaru L'Oreal, yaitu L'Oreal Lip Paint. Warnanya lebih unik dan ngejreng. Aplikatornya gampang banget pakainya. Dan my favorite shade is Nude Star. Teksturnya sedikit lengket dan hasilnya glossy, tapi pigmented banget. Dia juga bakal transfer kemana-mana kalau kalian makan dan minum. Itu dia untuk pilihan lipsticknya. Sekarang aku akan kunci semua makeup pakai L'Oreal Setting Spray. Gak tau kenapa tiap pakai ini kulitku terasa agak gatel. Tapi pas udah kering sih udah gak gatel lagi. Ini bikin makeup semua terlihat lebih menyatu dan hasilnya juga sedikit lebih dewy. Ini dia review untuk semua produk L'Oreal. Hope you guys like it. Thanks for watching and I'll see you guys next time. Bye!